Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja tim kelompok kami, di mana pada kesempatan kali ini kami membahas terkait pola pengasuhan anak dalam keluarga dan juga peran orang tua dalam pendidikan anak. Di mana dalam tim kami sendiri ada Muhammad Syarul Syarif, ada Muhammad Rifki, Nabila Aliasyam, Dita Silviani Dewi, saya sendiri Nosensyah Putra Sitorus, dan Nova Zafira. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan Muhammad Rifki untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nesken sebagai moderator karena telah memberikan kesempatan dalam menyampaikan materi pertama. Boleh ke slide berikutnya? Oke, baik. Anak dalam keluarga. Jadi pola pengasuhan anak ini erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jadi orang tua yang berperan dalam melakukan pengasuhan pada kasus ini terdiri dari beberapa definisi, yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang berkewajiban membimbing atau melindungi. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk ke masa berikutnya. Kemudian, pengasuhan merupakan tugas rajat. Mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurusi makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau tugas pengasuhan ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah atau orang tua biologis. Namun, jika orang tua biologis tidak mampu melakukan pengasuhan, maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat, termasuk kakak, nenek, kakek, orang tua angkat, atau institusi seperti panti asuhan. Selanjutnya, pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan diterima oleh lingkungannya. Bila pola pengasuhan anak tidak tepat, maka hal ini akan berdampak pada perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang-orang di luar rumah yang cenderung negatif. Pola pengasuhan yang intens akan membentuk jalinan hubungan kuat di antara orang yang diidentifikasi dan orang mengidentifikasi. Dengan demikian, anak yang benar-benar melakukan identifikasi cenderung mencari figur yang dapat diterima dan sesuai dengan proses pembentukan dirinya. Adapun mereka yang telah terbebas dari beban dan tekanan diri dan lingkungannya akan dengan mudah menjalankan proses identifikasi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi dirinya. Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak menjadi cakap penting dalam membentuk karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan life skill yang memadai bagi anak. Oleh sebab itu, kerjasama semua agen sosialisasi, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat, menjadi solusi terbaik demi suksesnya anak. Khususnya bagi keluarga, tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan pengasuhan anak sejak dini sangat besar, mengingat dari keluarga lah seorang anak lahir dan berkembang. Pola asuh dan lingkungan keluarga sangat menentukan pola pikir, kebiasaan, dan kemampuan memotret kehidupan dunia yang penuh kompetisi, aktualisasi, dan dinamika. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada saudara. Silakan. Baik, terima kasih untuk paparan materinya kepada Muhammad Rifki. Kepada pemateri selanjutnya, Muhammad Syarif Syarif, selaku pemateri kedua, saya persilahkan untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat telah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya ada tiga macam pola asuh. Pola pengasuhan anak dalam garis besarnya didefinisikan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya, berdampak pada konsekuensi, hukuman atau sanksi. Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Anak kemudian cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan oleh orang lain, bahkan tidak kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola
Pola pengasuhan ini akan menyebabkan anak menjadi stres, depresi, dan trauma. Oleh karena itu, tipe pola asuh otoriter tidak dianjurkan. Selanjutnya ada pola ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka hatinya, sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuh Pengasuhan yang didapatkan oleh anak cenderung di lembaga formal atau sekolah. Pola asuh semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anaknya dengan materi. Keegoisan tersebut akan menjadi penghalang hubungan antara sang anak dengan orang lain. Pola pengasuhan anak yang seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya kontrol diri yang kurang. Yang terakhir ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan serta membimbing kepada anaknya. Em, Anak dapat berkembang secara wajar dan maupun berhubungan secara harmonis dengan orang orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua asuh Sedangkan orang tua bersikap objektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola Pola asuh demokratis ini mendorong anaknya menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Syahrul Syarif untuk pembuat materinya terkait tiga pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Kepada pemateri selanjutnya, Nova Zafira, saya persilahkan untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Minta tolong slide-nya. Nah, baik. Materi selanjutnya adalah fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan anak. Nah, menurut pendekatan sosial-kultural, ada beberapa macam fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi biologis. Secara biologis, keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut William Bennett, keluarga merupakan tempat yang paling awal atau primer dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Berkaitan dengan pola di bidang kesehatan, peran orang tua yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memberitahukan pada anak untuk mengurangi mengonsumsi makanan instan atau cepat saji. Yang kedua, mengajak anak untuk rutin berolahraga. Yang ketiga, menyeimbangkan sayuran dan buah untuk gizi dan kesehatan anak. Dan yang keempat, menerapkan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai institusi pendidikan, sehingga terdakwa melakukan kegiatan melalui asuhan, bimbingan, dan pendampingan, serta teladan nyata untuk mengontrol pola pergaulan anak. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada Nova Zafira untuk materi yang telah dibawakan terkait fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri selaku moderator untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan Nova Zafira.
selanjutnya adalah fungsi religius, di mana tentunya orang tua dapat ataupun memang dituntut sedari awal untuk dapat mengenalkan, membimbing dan juga memberikan teladan bagi anak mereka, yang dimana tentunya akan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk dapat mengenalkan apa itu agama, bagaimana kaidah-kaidah di dalamnya, dan bagaimana berperilaku berdasarkan ataupun agama yang dianut oleh keluarga tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi perlindungan. Nah, di dalam fungsi perlindungan ini, keluarga adalah suatu tempat untuk saling menjaga, saling memperhatikan dan memelihara satu sama lain agar anggota keluarga itu tidak terkena tindakan yang negatif atau mungkin dampak negatif dari eh, tindakan orang luar, sehingga keluarga melindungi anggota keluarga yang satu dengan yang lain dalam keadaan apapun. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi sosialisasi, di mana orang tua itu tentunya dituntut untuk dapat mempersiapkan anaknya agar dapat terjun ke lingkungan sosial, agar dapat melakukan kaidah bermasyarakat yang baik, dan mereka juga tidak tentu disebut sebagai warga negara kelas 1. Kemudian selanjutnya boleh next slide. Oke, selanjutnya adalah fungsi kasih sayang atau afeksi. Tentunya dalam keluarga itu adanya tugas untuk saling mentransfer energi kasih sayang atau menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat. Itu adalah satu hal yang penting. Jadi sesuai dengan status dan peranannya masing-masing dalam keluarga, mereka harus memberikan fungsi kasih sayang ini agar keluarga itu dapat ataupun anak mendapatkan pengasuhan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi ekonomis. Nah, di dalam fungsi ekonomis ini menunjukkan bahwa ya, keluarga itu merupakan suatu kesatuan ekonomis, di mana aktivitas dalam fungsi ekonomis itu tentunya akan berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan juga perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam biaya keluarga tersebut. Jadi itu penting juga agar keluarga tersebut secara ekonomi stabil dan juga dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Kemudian materi yang terakhir yang akan saya bawakan adalah fungsi rekreatif, di mana suasana rekreatif akan tentunya dapat dialami oleh anak ataupun anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga tersebut terdapat perasaan damai, adanya kejauhan dari perasaan ketegangan batin satu sama lain, dan pada saat-saat tertentu dapat merasakan bebas dari kesibukan sehari-hari. Jadi fungsi rekreatif ini adalah bagaimana dalam seluruh anggota keluarga itu, terkhusus anak, dapat merasa nyaman dan merasa bahwa hidup itu memang harus dibawa enjoy dan harus dinikmati kayak gitu. Jadi itulah materi yang saya bawakan terkait lanjutan dari materi sebelumnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik moderator. Nah, materi selanjutnya adalah peran orang tua dalam pendidikan anak. Nah, peran orang tua dalam pendidikan anak itu sangat banyak, teman-teman sekalian. Yang pertama itu memberikan dukungan secara emosional dan motivasi kepada anak-anaknya, karena anak-anak itu membutuhkan dukungan emosional dari orang tua mereka agar merasa nyaman dan aman. Orang tua harus memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak mereka agar termotivasi untuk belajar dan berkembang. Contoh dukungan emosional yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu seperti memberikan kasih sayang, terus peduli akan kebutuhan-kebutuhan anaknya, memberikan empati, lalu selalu bertanya kepada anaknya bagaimana di sekolah, apa kendalanya pada saat belajar, apa yang terjadi di pembelajaran itu. Nah, terus orang tua itu harus selalu mendengarkan cerita-cerita anaknya tentang di sekolah, tentang anaknya itu belajar apa hari ini, supaya orang tua bisa mengenali apa yang terjadi pada anaknya, sehingga dia bisa memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anaknya. Ketika anaknya mengalami masalah, orang tua bisa memberikan dukungan secara emosional dan motivasi kepada anaknya tersebut. Nah, yang kedua itu membantu anak untuk belajar. Orang tua itu perlu membantu anak-anaknya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sebagai tunjangan anaknya sukses di masa depan. Orang tua dapat membantu anak-anak mereka dengan membaca bersama, membantu tugas rumah, dan memberikan bimbingan pada anak-anak mereka dalam memahami materi pelajaran. Jadi peran orang tua dalam pendidikan anak itu memang sangat penting. Salah satunya itu
membantu keterampilannya anak. Misalnya ketika anaknya itu masih di sekolah dasar, orang tua bisa ikut membantu anaknya dalam mengerjakan tugas. Nah, ketika misalnya sudah lepas dari sekolah dasar, anaknya mau anaknya mandiri, tidak dibantu lagi mengerjakan tugas, bisa anaknya itu mungkin difasilitasi dalam les, bimbel dan segala macam seperti itu. Nah, yang kedua selanjutnya membangun hubungan yang sehat dengan anak. Jadi orang tua itu harus selalu membangun hubungan yang sehat dengan anaknya sehingga anak-anak ini bisa merasa nyaman dengan orang tuanya, bisa merasa bebas atau bisa mempercayai orang tuanya untuk dia bercerita apapun kepada orang tuanya. Karena kadang hubungan antara anak dan orang tua ketika hubungan itu tidak sehat, maka akan terjadi miskomunikasi di dalamnya. Anaknya tidak mau menceritakan apa yang dia rasakan kepada orang tuanya. Ketika misalnya anak ini mengalami kendala di sekolah, tetapi dia tidak mendapatkan rasa nyaman oleh orang tuanya, maka masalah itu akan dia pendam sendiri dan akhirnya akan berdampak bisa saja ke akademiknya, ke psikologisnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, baik itu dari segi perilakunya, sikap, dan nilai-nilai yang dianut. Orang tua itu harus menghindari perilaku buruk dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran moral dan agama. Jadi, selain di satu sisi orang tua itu harus mengajarkan nilai-nilai moral kepada anaknya, namun di sisi lain orang tua juga harus menjadi contoh. Jangan misalnya orang tua mengatakan kamu jangan merokok ya, tetapi dia merokok di depan anaknya. Nah, itu kan memberikan dia menyuruh anaknya untuk tidak merokok, tapi dia sendiri memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya. Seperti itu. Misalnya, terus kalau misalnya diajarkan dengan nilai-nilai moral seperti agama, misalnya orang tua bilang begini, cepat kamu mandi, baru kamu ke masjid untuk sholat. Harusnya kata-kata itu diganti dengan kata ayo mandi, lalu kita berangkat sama-sama ke masjid. Jadi di satu sisi orang tua mendorong, tapi juga membersamai. Jadi mendorong dan memberikan contoh seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Alaisyam untuk materi yang dibawakan terkait bagaimana peran orang tua dalam masa pendidikan seorang anak. Untuk materi yang terakhir dan lanjutan dari materi yang dibawakan oleh Nabila Alaisyam, kepada Nita Silviani Dewi selaku pemateri terakhir, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu bagaimana orang tua ini mendukung kepentingan anaknya. Di mana orang tua itu harus mendukung kepentingan dan minat anak-anak mereka agar anak-anak mereka ini merasa dihargai dan didengar. Orang tua harus membiarkan anak-anak mereka mengejar kepentingan mereka sendiri dan membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Nah, peran orang tua itu sangat penting, di mana terkadang ada orang tua yang contoh ya, terkadang ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk kuliah di jurusan yang mereka tidak inginkan. Nah, itu merasa bahwa anak-anak mereka ini tidak diberikan tidak didukung minatnya dari orang tuanya begitu. Jadi seharusnya orang tua mendengarkan apa yang anak-anaknya inginkan, apa yang anak-anaknya sukai, dan apa yang ingin mereka lakukan gitu. Selagi masih berada pada pada batas yang udah pada batas yang tertentu gitu. Selagi masih positif gitu. Seharusnya orang tua bisa mendengarkannya. Nah, selanjutnya yaitu di mana orang tua ini mendorong kemandirian anak mereka, di mana orang tua itu harus mendorong kemandirian anak-anak mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat keputusan mereka sendiri dan mengambil tanggung jawabnya mereka sendiri. Oke, baik. Next. Oke, selanjutnya itu adalah berkomunikasi dengan sekolah
yaitu berkomunikasi dengan sekolah anak mereka, di mana orang tua itu harus berkomunikasi dengan sekolah anak-anak mereka dan terlibat dalam proses pendidikan anak. Orang tua harus menghadiri pertemuan dan guru dan memperhatikan perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Dan terkadang hal ini banyak yang diabaikan oleh para orang tua karena merasa bahwa setelah anak di sekolah itu mereka sudah tidak punya lagi tanggung jawab. Padahal sebenarnya saat anaknya ada di sekolah, dia pun ada tanggung jawab, ada andil di sana. Mereka seharusnya harus memperhatikan bagaimana anak-anaknya di sekolah, bagaimana mereka perkembangannya di sekolah gitu. Itu yang terkadang banyak orang tua yang mengabaikan. Terus selanjutnya yaitu membantu anak menghadapi masalah orang tua. Maaf, di mana orang tua itu membantu anak, maaf, itu selanjutnya itu membantu anak dalam menyelesaikan masalah mereka, di mana orang. Baik, itu pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan untuk membawakan materi ini. Kami dari kelompok kedua menutupnya dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih.